Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di official podcast SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Perkenalkan, nama saya Murizal Khairuddin dari kelas 10 IPS 1. Dan di sini saya akan berdiskusi tentang sampah. Bertepatan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional yang ke-15, tentunya saya akan berdiskusi tentang peringatan Hari Peduli Sampah Nasional yang ke-15 yang bertemakan sampah, bahan baku ekonomi di masa pandemi, dan poin-poin penting lainnya yang berkaitan tentang hal tersebut. Dan di sini tentunya saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Bapak Ari Hasta. Halo. Dalam membicarakan diskusi kita kali ini. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Perkenalkan, saya Dian Resta, guru bahasa Iya. Inggris, sekaligus aktif dalam komunitas yang peduli dengan sampah. Saya baik saja. Saya baik. What about you? Baik juga, Mas Yes, Riza? I'm fine. Okay, Thank good. you. Ya, untuk mempersingkat waktu bisa saja kita langsung mulai ya, Pak. Siap. Bicara mengenai sampah nih, Pak. Kebetulan hari ini adalah hari di mana Hari Peduli Hari Sampah Peduli Sampah Nasional Nasional. ya 2021 dilaksanakan. Yang ke-15 ya? Ya, Oke. maksudnya tanggal 21. Oke, berarti ini yang ke-15 tahun kan? Ya, yang ke-15 tahun. Nah, saya mau nanya nih. Mengapa sih, Pak, Hari Peduli Sampah itu sangat penting sampai perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat? Jawabannya simpel sih, karena sampah itu masalah yang serius sekali di bangsa kita ini. Nah, kita bisa lihat sehari-hari kalau Mas Riza mungkin pergi ke Car Free Day, di sana akan banyak sekali sampah yang menumpuk di pinggir jalan, tengah jalan, pinggir selatan, pinggir utara, barat, dan timur. Itu karena apa? Karena kita sebagai pengunjung atau masyarakat itu tidak peduli dengan sampah. Jadi kayak, ini sampah buang aja, sampah buang aja. Kita pun yang di rumah juga tidak memanage sampah dengan baik. Jadi sometimes at our home itu ibu kita pas masak itu sisa buncis dicampur sama sisa micin yang plastik belanjaan dicampur, jadinya akan bercampur semua. Akhirnya akan menumpuk. Jadi solusinya kalau di Indonesia ya dibuang aja ke TPA. Padahal itu numpuk dan bikin penyakit. Nah, kenapa jadi masalah ya? Karena kitanya sendiri. Manusia, penduduk Indonesianya yang kurang aware, kurang peduli dengan bahaya nih sampah nih gitu. Jadi kurang kesadaran diri aja ya, Siap, benar. Oh ya, itu untuk jawaban pertanyaan yang pertama. Kemudian saya mau nanya lagi. HPSN kali ini memfokuskan diri pada tema menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi di masa pandemi. Di sini maksudnya bagaimana ya, Pak? Apakah dari tema tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sampah yang menyokong perkembangan ekonomi di masa pandemi seperti saat ini? Sampah ini berarti dijadikan penyokong ekonomi, maksudnya adalah para penduduk ini diharapkan bisa mengolah sampah sehingga menjadi hal atau benda yang bernilai jual. Seperti misalkan kita punya nih sisa botol aqua, sebut merek. Seperti sisa botol minuman mineral. Nah, ini kita bisa misalkan gunting-gunting jadi sebuah kitiran. Yes, kiciran. Kayak kincir. Nah, gitu, muter-muter buat mainan itu laku. Selain itu ternyata saya belajar dari pas komunitas saya mengadakan lomba pengolahan sampah, ada ide sangat kreatif. Nah, di Ponorogo ini kan banyak angkringan tuh. Yeah. Nah, ada sisa bungkus kopi sasetnya. Itu ternyata kalau dibersihkan dan dilipat-lipat begitu ternyata jadi tas yang sangat bagus. Itu salah satu idenya. Ada lagi misalkan sampah yang basah. Sampah basah tuh kayak sisa makanan, terus seperti apa lagi, sisa sayur yang nggak kepakai, terus rumput-rumput di rumah samping kanan rumah itu bisa kita jadikan kompos. Caranya adalah saya lupa sih sebenarnya. Jadi kayak ada sampahnya dikumpulin terus dikasih konsentrat apa gitu, saya lupa tuh. Kayak obat gitu ya? Ya, terus nanti ditutup, sehari dibuka nanti akan jadi sebuah pupuk yang ternyata fermentasian gitu. Yes, that's true. Begitu. Jadi sebenarnya kita punya banyak ide. Ketika kita punya sampah di rumah itu bisa kita ubah menjadi hal-hal yang berguna untuk lingkungan dan ekonomi kita. Nah, mungkin maksud dari tema tersebut HPSN, iya. HPSN yang sampah menyokong ekonomi. Seperti itu. Oke. Ya, masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Uh-huh. Jika memang benar sampah dapat diubah menjadi sumber ekonomi di masa pandemi, jenis sampah apa saja yang dapat didaur ulang atau diolah menjadi benda yang layak jual dan bernilai tinggi? Ini kembali lagi seperti pertanyaan yang nomor
sebelumnya ya. Jadi sampah apa aja yang bisa kita jual, ya semua sampah sebenarnya yang bisa kita jual. Sebenarnya kalau kita bisa memanagenya dengan baik, mengolahnya gampang. Jadi kalau di Kanada itu sampah itu kalau di rumah tempat sampahnya ada 3. Mungkin di rumah Mas Riza kan cuma 1. Rumah saya cuma 1, campur semua itu. Nah kalau di Kanada itu dipisah jadi 3. Yang pertama adalah sampah basah sama makanan, ini yang bisa kita buat kompos tadi, bisa dijual. Yang kedua adalah sampah kering seperti plastik dan kertas. Plastik dan kertas ini bisa kita jual juga karena ada yang ngambilin. Yang ketiga itu adalah sampah saya lupa. Ada yang ketiga pokoknya. Jadi mereka dari rumah itu sudah memilahnya dengan benar. Ketika diambil orang itu akan mudah mengolahnya. Jadi pemilahan sampah itu penting di awal. Jadi di Kanada itu sampah itu selesai di level rumah tangga. Sedangkan kita tidak selesai itu, dibuang aja keluar. Selesainya di TPA, nggak disaring, nggak pokoknya diambilin lagi. Nah itu salah. Nah kalau di sana itu ada setelah dipilah di rumah itu nanti akan ditaruh di luar rumah dengan warna yang beda, hijau untuk apa, biru untuk apa, merah untuk apa, dan nanti akan ada orang yang mengambil. Jadi mungkin ini yang membuat negara ini bersih. Nah mungkin kita bisa mengacu ke situ untuk mengolah sampah ini. Oke. Next. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah sih Pak suatu sampah, sebutkan saja deh beberapa contoh benda layak jual yang berbahan baku sampah itu apa saja sih? Berbahan baku sampah. Kalau makanan, kadang kita punya pohon pisang di belakang kan, ontongnya itu kadang kita buang terus busuk bikin bau. Itu bisa kita bikin nugget sebenarnya. Itu satu. Jadi pinter-pinternya kita. Tapi ontong itu bukan sampah ya Pak? Ya, kalau di desa sampah dong, dibuang loh itu. Jadi nanti mungkin muncul belatung-belatungnya karena busuk kan. Jadi itu jadi sampah. Terus ada juga daun beringin kalau yang gugur dan nggak dibersihin kan jadi sampah, bikin kotor. Jadinya itu bisa dibikin obat nyamuk sebenarnya. Jadi ada banyak sekali. Kalau plastik, asal semua plastiknya kering dan dibersihkan, kita bisa buat ecobrick. Jadi ecobrick ini bagus, nggak ada botol ya. Jadi botol air mineral, nanti itu dimasukkan plastik. Setelah itu ditetel tuh apa ya? Disogok terus tekan, akhirnya si botol itu jadi keras sekali. Itu kalau ada ribuan itu bisa jadi dinding. Itu bisa dijual juga. Bisa buat penahan ombak pas di pantai, itu bisa dijual juga. Atau enggak kalau bisa tuh ya dilelehkan gitu ya, jadi bata. Sebenarnya plastik itu sampah itu nggak boleh dibakar. Kenapa? Apa ya? Gasnya akan beracun. Bayangin kamu satu keluarga bakar. Ya kalau satu nggak apa-apa. Misalkan satu desa bakar, pasti akan beracun. Dan jangan pikir bahwa saya kan cuma sendiri bakar sampah aja nggak apa-apa nih, cuma satu. No. Jadi itu nanti gasnya akan naik, berkumpul semua tuh jadi ozonnya bolong. Efek rumah kaca. Yes, that's true. Jadi itu sangat berbahaya sekali. Ya, jangan bakar sampah. Jadi sampah itu memang harus diolahnya benar. Nah, kita tuh yang sangat kurang pengetahuan ini. Jadi saya rasa ya perlu adanya diedukasi orang-orang, sampah itu harusnya diginikan gitu. Oke. Terus balik ke pertanyaan pertama, itu sampah apa aja. Yang kedua kertas. Kertas ini bisa kita recycle, daur ulang. Saya juga kurang tahu prosesnya karena saya juga belum bikin. Itu sepertinya bisa kita lakukan rumahan. Jadi kayak dihancurkan terus di press terus digiling. Jadi ada level rumahan. Jadi sebenarnya kita bisa menjual kertas daur ulang. Oke. Cukup itu saja Pak. Cukup? Iya. Oke. Ya, jadi kesimpulan dari perbincangan kita hari ini itu adalah satu, kita itu harus sadar akan pentingnya mengolah sampah dan kita harus meningkatkan kreativitas kita untuk mengolah sampah. Benar. Ya, jadi itu saja dan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.